yang akhirnya tempat itu mendapatkan nilai ekonomi, pasti tempat itu mendapatkan memberikan royalti, mendapatkan penghargaan dengan mendapatkan royalti, dan itu dihitung secara baik karena dia ada di publik dan juga punya nilai ekonomi. Jadi saya peduli akan sanitasi, bagaimana saya pilih, dan katanya sih jadi duta sanitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang kita selenggarakan di dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini kita bekerja sama dengan Dharma Wadita Persatuan Universitas Negeri Malang dan komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Nah, tema yang kita angkat adalah kebangkitan ekonomi di tangan wanita tangguh. Ini sangat penting bahwa kita memperingati Hari Ibu yang nanti tanggal 22 Desember, sekaligus memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita. Nah, kita lihat bahwa ketika pandemi COVID saat ini sudah mulai meredah, tentunya ada sebuah era di mana pasca COVID ini seperti apa gitu ya, yang kita kenal dengan kebiasaan baru atau new era gitu ya. Nah, ini kita ingin melihat bagaimanakah pandangan-pandangan dan gerak dari wanita-wanita Indonesia ini untuk bisa bangkit dan bisa membantu bangsa ini untuk lebih gerak lagi ekonominya. Karena kita lihat UMKM yang ada di Indonesia itu sebagian besar penggeraknya itu adalah wanita. Berarti potensi bangkitan ekonomi dari peran perempuan ini sangat besar. Oh, sangat besar. Jadi kalau kita lihat tadi dari data sensus penduduk tahun 2020 itu komposisi demografi penduduk Indonesia itu 50% sekian itu adalah laki-laki dan 49%-nya itu adalah perempuan. Artinya bahwa kita itu 50-50 gitu jumlah kita, dan kita lihat banyak wanita-wanita sukses yang bisa menggerakkan perekonomian ini dan bisa membuka peluang kerja gitu. Materi saya secara umum adalah strategi-strategi apa yang perlu dilakukan di dalam empowerment wanita ini sehingga mereka jadi lebih berkualitas, kemudian mereka lebih punya gerak dan eksistensi yang lebih tinggi lagi di dalam meningkatkan perekonomian keluarga, perekonomian bangsa. Apa yang harus dilakukan perempuan, Bu, saat ini, Bu? Jadi yang pertama adalah satu, kualitas pendidikan kita, gitu ya. Jadi kita harus belajar terus. Kalau kemarin mungkin masih ada pandangan bahwa pendidikan perempuan Indonesia itu rendah, itu adalah paradigma lama. Saat ini mulai muncul kesadaran masyarakat untuk lebih memiliki pendidikan yang lebih baik. Yang kedua adalah mengasah kompetensi-kompetensi yang dimiliki, meningkatkan keterampilan untuk bisa memiliki skill lah yang nantinya dari skill itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Lalu di bawahnya adalah sanitasi, berbasis sanitasi. Jadi kalau tadi Mbak Puji bilang sanitasi, saya aktif di sanitasi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia di Malang Raya, Ibu Puji, bahwa kami sudah melaksanakan SDGs ya. Tujuan-tujuannya sudah kita laksanakan hampir semuanya. Bagaimana kita membantu orang, bagaimana membuat orang tidak kelaparan, bagaimana menolong mereka dalam keadaan yang susah, itu sudah kita lakukan. Dan perempuan itu luar biasa. Karena di saat pandemi, perempuan-perempuan, maka tadi saya katakan bahwa ketika pandemi maka ada yang Allah katakan kepada kita, ya Allah sampaikan kepada kita, hikmahnya adalah seperti ini, bahwa ada yang aku hilangkan, yaitu semua kehilangan kita, pekerjaan, saudara dan lain-lain. Ada yang aku
ciptakan, yaitu ibu-ibu yang biasanya tidak pernah berjualan makanan menjadi berjualan. Lalu kemudian ada yang aku besarkan. Jadi yang kecil biasanya, kemudian pada saat pandemi ini bisa menjadi besar. Contohnya tadi adalah bahwa ada seorang chef yang pada awal-awal pandemi, bahkan selama pandemi itu, awal pandemi itu 300% naik omsetnya. Lalu kemudian stabilnya adalah 200% sepanjang pandemi. Kita tidak pernah terbayangkan bahwa ada orang-orang yang dibesarkan oleh Allah dengan keadaan ini. Dan UMKM di seluruh Indonesia itu kebanyakan adalah perempuan, tulang punggungnya UMKM itu perempuan. Jadi perempuan itu tidak pernah tidak cepat bosan, pelan-pelan asal mendapatkan lebih untuk keluarganya itu mereka sudah bahagia, mereka sudah merasa bahwa mereka berbuat banyak untuk keluarganya. Jadi peran perempuan luar biasa. Ayo maju perempuan Indonesia, belajarlah sesuatu, kerjakanlah sesuatu dengan senang dan bahagia, maka Anda akan mendapatkan sesuatu untuk membahagiakan keluarga Anda. Jadi dikatakan bahwa ada kemiskinan yang meningkat, lalu kemudian di satu sisi adalah ada keberdayaan diri yang meningkat. Nah, keberdayaan diri yang meningkat ini kebanyakan ada di perempuan begitu, sehingga dan kemiskinan itu mayoritasnya mungkin kebanyakan adalah laki-laki dan anak-anak begitu ya. Tadi ibu-ibu, mari kita berdaya, mari kita produktif, mari kita membantu keluarga kita, mari menjadi pejuang bagi keluarga kita sendiri dan bagi ibu-ibu yang lain. yang setulus hati kita kepada orang tua kita. Kita tidak mungkin ada di posisi ini ketika kita melupakan. Perempuan itu menurut aku, apalagi di era seperti ini, menjadi sangat punya peran penting, menjadi motor juga, menjadi penyemangat juga. Karena kalau nanti perempuan udah pada kendor semangatnya, artinya semua hal akan menjadi kendor. Tapi pada saat perempuan itu menjadi tangguh, menjadi inovatif, menjadi kreatif dan semangat untuk menghadapi pandemi, insya Allah itu akan berpengaruh besar pada keluarga. Nah, hari ini tuh aku melihat bagaimana perempuan-perempuan struggle, perempuan-perempuan tangguh, dan perempuan-perempuan yang membagi inovasi, membagi motivasi dan menginspirasi ada di acara hari ini. Dan selain aku mencoba sharing sedikit, tapi aku dapat banyak sekali ilmu hari ini dan suka banget, ini bagus banget acara.